Shalom anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Wah, pasti luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting. Coba tebak ya, kalau di Indonesia ada pahlawan kemerdekaan. Siapa yang tahu yuk? Siapa saja pahlawan di Indonesia? Ya, contohnya Soekarno, ya, Hatta, Jenderal Sudirman, dan lain sebagainya. Ada banyak pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang sudah berusaha dan mengorbankan hidupnya untuk bangsa dan negara kita. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam Alkitab juga ada pahlawan loh. Tapi bukan pahlawan yang bawa senjata atau perang di medan tempur, tapi melainkan pahlawan iman. Nah, hari ini tema untuk kita ialah pahlawan iman. Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Yuk sama-sama kita bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, anak-anak yang terkasih, apa itu iman? Iman artinya kita percaya penuh kepada Tuhan walaupun kita belum melihat dengan mata. Nah, Alkitab berkata banyak orang yang jadi pahlawan iman loh. Mereka percaya kepada Tuhan meskipun keadaan sulit, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tetap setia. Nah, hari ini mari kita lihat beberapa contoh ya, seperti Nuh. Nah, Tuhan bilang akan datang air bah dan Nuh harus membangun bahtera. Nah, waktu itu belum pernah ada hujan deras yang begitu besar. Orang-orang malah menertawakan Nuh, tapi Nuh taat karena dia percaya Tuhan. Akhirnya keluarganya diselamatkan. Dan bukan hanya Nuh, adik-adik yang terkasih, dan juga ada Abraham. Tuhan suruh Abraham pergi dari rumahnya, padahal Abraham tidak tahu dia akan tinggal di mana. Tuhan juga janji Abraham akan punya anak, padahal dia sudah tua loh. Tapi Abraham percaya janji Tuhan, dan benar Tuhan tepati janjinya kepada Abraham. Dan selain Abraham juga ada Musa. Nah, ketika bangsa Israel dijajah Mesir ratusan tahun, Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin mereka keluar. Meskipun awalnya Musa takut adik-adik, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, selain Musa ada juga Rahab. Nah, dia bukan orang Israel adik-adik, tapi dia percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Karena imannya, dia berani sembunyikan pengintai Israel. Akhirnya keluarganya selamat ketika Yerikho dihancurkan. Nah, anak-anak yang hebat, lihat ya, semua tokoh ini bukan hebat karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena mereka percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka disebut pahlawan iman. Nah, anak-anak, kita semua lahir dengan dosa. Dosa itu membuat kita takut, bandel, tidak taat, dan jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, artinya kita punya iman. Iman itu bukan hanya percaya di mulut saja, tapi juga percaya dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau percaya Yesus, kita mau taat firman-Nya. Kalau percaya Yesus, kita mau berubah jadi anak yang baik. Dan kalau percaya Yesus, kita mau tetap setia meskipun keadaan sulit. Pahlawan iman itu bukan hanya orang-orang di Alkitab, anak-anak yang hebat, tapi juga kita semua yang mau hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan hari ini ada 3 poin yang perlu kita
pelajari. Yang pertama, bahwa pahlawan iman itu ialah percaya janji Tuhan. Nah, mereka yakin janji Tuhan pasti ditepati meskipun harus menunggu lama ya adik-adik yang terkasih. Contohnya Abraham menunggu lama sampai Tuhan beri anaknya Ishak. Nah, yang kedua, apa yang mau kita pelajari? Yang kedua, bahwa pahlawan iman taat meskipun sulit. Nah, walaupun orang lain mengejek, menertawakan, atau keadaan tidak masuk akal, pahlawan iman tetap taat, harus taat ya. Contohnya seperti Nuh, dia taat membangun bahtera sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi pahlawan iman? Yang ketiga, kita harus menjadi berkat. Jadi yang pertama tadi ialah kita harus percaya janji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi pahlawan iman? Kita harus taat. Yang ketiga, kita harus menjadi berkat. Nah, mereka bukan hanya diselamatkan ya adik-adik yang terkasih, tapi juga membawa berkat bagi banyak orang. Seperti Musa memimpin seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi untuk aplikasi untuk kita semua, anak-anak juga bisa menjadi pahlawan iman. Kalau di sekolah ada yang mencontek, kita tetap jujur karena kita percaya Tuhan melihat. Kalau di rumah mama papa suruh bantu, kita taat karena kita percaya Tuhan senang dengan anak-anak yang patuh. Kalau takut gelap atau sendirian, kita percaya Yesus selalu bersama kita. Nah, sebagai kesimpulan, bahwa pahlawan iman itu bukan hanya di zaman Alkitab saja anak-anak yang hebat, tapi juga di zaman sekarang. Anak-anak yang percaya, taat, dan setia kepada Tuhan Yesus juga adalah pahlawan iman. Oke, anak-anak yang terhebat, kita mau tutup untuk pengajaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar tentang pahlawan iman. Kami mau percaya, taat, dan hidup setia kepadamu. Tolong kami supaya menjadi anak-anak yang kuat dalam iman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dadah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.